Selamat pagi, Taruni SC3D. Kita ketemu lagi di materi Weight and Balance untuk seri Boeing 737-300. Saya harap kemarin saya berikan suatu PR atau pekerjaan rumah mengenai ATR 72600. Untuk lebih mendalami lagi load sheet, saya akan kirim mengenai trim dan load sheet dari 737 seri 300 ini. Seri 300 ini saya anggap memiliki penumpang body weight atau hitungan ini atau hitungan yang saya gambarkan ini body weight-nya adalah setiap penumpang 77 kilo per penumpang. Sedangkan anak-anak tetap 35, bayi 10 ya. Contoh daripada trim sheet 737 yang harus tahu, ini adalah pesawat dari Jogja, dari Cengkareng. Originator ini Cengkareng, itu dari Cengkareng dengan nomor penerbangan GA208. Ya, kemudian registrasi pesawatnya adalah Papa Kilo Whiskey Foxtrot. Nah, versinya ini mestinya 22 C-Class, ya, 22 Executive Class dan 82 Economy Class. Ini nanti kelihatan di dalam form yang ada di bawah ini. Kemudian kru tetap 2 di depan, cockpit kru dan cabin kru 6. Load sheet ini dibuat pada tanggal 2 Desember tahun 94. Tujuan dari Cengkareng ini adalah pesawat menuju ke Batam. Address ini, itu ke Batam. Jadi makanya disebut itu Batam Kilo-Kilo atau Batam Kilo Oscar. Oke, kemarin saya sudah siapkan mengenai dry operating weight dan dry operating index yang ada di sini, bahwa Whiskey Foxtrot ini tadi, Papa Kilo Whiskey Foxtrot ini memiliki dry operating index, saya lingkari ini 32,522 kilo ya semuanya. Kemudian indeksnya adalah 36. Pesawat Boeing 737 seri 300 memiliki maximum weight for take off, maximum weight for landing, dan maximum weight for zero fuel. Yang saya lingkari bahwa take off maksimumnya Boeing itu 56472, maksimum landing 51700, dan maksimum zero 47627. Ada di mana maksimum ini? Coba kalian lihat di kolom baliknya ini. Nah, ini dia. Terus saya masukkan. Nah, ini yang saya lingkari ini tadi. Bahwa maksimum take off untuk Boeing ini 56472. Kemudian maksimum landing 5 berapa itu? 51709. Kemudian maksimum zero adalah 47622. Ya. Jadi pengertian setiap kalian melihat setiap pesawat mengenai struktural dari setiap pabrik, itu lihat dari amplop ini tadi. Jadi setiap pesawat nanti Airbus juga sama. Kalian lihat maksimum take off-nya, maksimum landing, dan maksimum zero. Pindahkan ke yang atas ini tadi terus. Ya, ini tadi. Ya, 56472, 51709, dan seterusnya. Jadi kalian melihat ini didapat dari amplop setiap pesawat atau setiap tipe pesawat yang berbeda. Nah, ini beda. Oke. Saya mulai dari dry operating weight, dry operating index. Kemudian
kalian harus tahu kemarin ini kolom fuel dari FOO kemarin. Dapatnya fuel itu dari petugas FOO. Kalian tanyakan taksi fuel untuk Boeing ini ke Batam itu berapa. Jadi itu dari FOO ya. Inputan atau masukan dari FOO. Taksi fuel Boeing semuanya pakai 205. Coba lihat 205 di kolom take off dan juga di kolom landing. Taksi fuel 205. Kemudian dari FOO ada di kolom landing ini ada tulisan trip fuel. Jadi itu yang harus tahu bahwa trip fuelnya adalah 3650 dari Cengkareng ke Batam. Sekali lagi, yang kolom mengenai total fuel ini ada dua. Kolomnya ada di sini dan ada di sebelah ini. Jadi kalian harus paham ya. Total fuel sama kondisinya. Yang total fuel harus ada di zero fuel weight. Itu ya. Kalian jumlahkan dari masing-masing ini tadi. Kalian jumlahkan ke bawah. Jadi kalau di sana ada take off ditambah taxi, kalian ketemu di sini ada kolom allowed weight for taxi, ya, allowed weight for taxi. Demikian juga landing, kalian jumlahkan di sini. Jadi 51709 ditambah 205 ditambah 3670 ketemu 55564. Demikian juga zero fuel-nya. Bahwa maksimum zero fuel ditambah total fuel 9660 ini tadi ketemu 57287. Kalian tetap jumlahkan. Dari ketiga ini tadi, yang terendah kenanya adalah di landing. Yang di sini. Kenanya di landing. 556.564. Saya cross, saya garis bahwa untuk kolom zero dan kolom take off tidak terpakai. Karena kita pakai yang paling terendah adalah 55564. Kenapa selalu pakai yang terendah? Itu hanya untuk safety. Jadi untuk safe-nya pesawat. Sejak adanya fuel, tadi 5660, kemarin sudah saya jelaskan, bahwa itu adalah setelah FOO briefing dengan cockpit krunya atau pilot and command-nya. Jadi kolom ini yang kuning saya garis ini ditunggu setelah FOO briefing dengan kaptennya. Kaptennya minta berapa? Kalau misalnya memang yang dibuat 9660, tapi kaptennya minta 10.000, di buletinnya aja 10.000. Yang ini kalian harus ubah menjadi 10.000. Maksudnya gitu ya. Yang total fuel ini loh. Ini kan planning. Tapi kenyataannya biasanya kru, ya sudahlah, sama aja fuelnya segitu aja seperti yang kalian buat. Itu biasanya kapten itu ngomongnya seperti itu. Tapi kalau cuacanya buruk, kemudian ada notam di stasiun tujuan dan alternate, biasanya dia minta tambah. Nah ini ditunggu. Total fuel itu ditunggu setelah FOO briefing. Nah, kalau fuel ini sudah dipastikan bahwa jumlahnya adalah 9660, sejak itulah kalian tambahkan. Kalian turunkan ya ini 32552 kilo. Kalau ini nanti ada total EIC itu apa toh? Equipment in compartment. Kemarin saya bilang kalau teknik itu kadang-kadang ikut, dia membawa toolkit. Kalau toolkitnya beratnya 50, kalian tambahkan dari DOW ini ditambah total EIC. Ketemulah namanya adjusted DOW. Jadi DOW yang sudah disesuaikan. Kalau tidak ada, ya turunkan aja seperti ini. 32552. Ini adalah pesawat yang siap beroperasi. Sejak itulah
kalian jumlahkan dari adjusted DOW ditambah ini fuel, total fuel, ya total fuel, kalian jumlahkan, ketemunya adalah 42212. Ini adalah operating weight. Jadi 4212 ini adalah operating weight. Operating weight pindahkan ke kolom yang paling rendah tadi dari maksimum. Ya, ini betul. Dari sini ketemu 42212 sama ya. Nah, dari maksimum allowed weight for taxi maksimum tadi kurangkan. Di sini ada gambar panah, di sini dikurangi. Jadi 55564 dikurangi 42212 ketemunya adalah 13352. Itulah yang disebut allowed traffic load atau load muatan yang tersedia. Jadi sejak adanya minyak bahan bakar aftur itu tadi, daya angkut atau yang disebut allowed traffic load ini akan ketemu 13352. Ya, ini preparation dulu. Jangan dilihat mengenai 6764 dari mana nanti saja. Tapi itu preparation. Jadi kalau preparation yang tahu harus tahu. Coba saya naikkan lagi. Yang saya lingkari tadi di sini ada adjusted DOW, ya toh, ada total fuel, ada taxi fuel, ada trip fuel. Ya, adanya coba saya turunkan lagi ini. Adanya di mana? Nah, ini. Yang saya lingkari ini tadi. Yang bawah ini ada adjusted DOW. Lah, ini tadi sudah diketahui ya. Sama toh 32552 yang di atas tadi. Kemudian yang di bawah total fuel. Ya, total fuel. Juga sudah diketahui 9660. Yang kosong semuanya itu nanti yang kalian harus kerjakan. Terus saya turunkan lagi. Di situ ada, di bawahnya ada ini taxi fuel 205. Tulisannya taxi fuel. Ya, taxi fuel. Kemudian kalau taxi itu dikurangi. Yang dikurangi itu hanya taxi fuel dan trip fuel. Trip fuelnya ini 3650 sama. Itu adalah preparation-nya kalian untuk satu tipe pesawat 737 seri 300. Oke. Gambarannya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut. Dari saat adanya 13352 daya angkut atau allowed weight for. Saya naikkan lagi. Saya turunkan terus. Ya. Ingat bahwa konfigurasi pesawat itu adalah 22 bisnis atau eksekutif dan 82 all economy. Boeing memiliki maksimum kompartemen 1, 2 itu di depan, kompartemen 3, 4 di belakang. Ya, 2, 3, 4. Nah, mengenai soal maksimum load-nya sama. Maksimum load-nya. Enggak, ini. Ya. Terus di sini ada yang kolom sebelah ini. Kolom kiri. Kalian baca kolom. Nah, kolom kiri ini yang dimaksud kemarin apa itu? Trial trim. Trial trim, trim percobaanmu in trim atau out of trim toh. Ini saya sebut kemarin ada manual load sheet, ya toh, preparation and final figure. Yang ini loh yang kalian harus isi. Coba DOI-nya sudah diketahui 36. Ingat yang atas tadi 36. Ya kan? Ini. Ya kan? 36 indeksnya. Dry operating index 36.
36. Sama di sini juga 36. Cara membacanya sama seperti ini, OA, OB, OC. Ini sitting condition. Nah, ini ada tulisan sitting condition. OA, yaitu OA itu passengernya jumlahnya sampai dengan berapa ini? Ya, sampai dengan 20, mestinya 22. 22. Tapi ini sampai berapa? 22. Itu kelihatan indeks-indeksnya. Oke, buram lah ya. Tapi setidaknya yang saya garis ini, kalau tadi penumpangnya eksekutif 3, saya gariskan 3. Yang ini, kolom ini adalah kolom indeksnya. Ya. Jadi 3 itu indeks berapa? Ini juga OB, penumpangnya 24 misalnya. OC-nya 24. Ini yang OB, OC itu ekonomi. Karena pesawat ini beroperasi dengan mix class, kelas campuran. Campuran antara eksekutif dan ekonomi. Ya penumpangnya nggak boleh digabung. Yang eksekutif ya eksekutif. Jangan ekonomi duduk di eksekutif. Enak. Bayarnya ekonomi, makannya eksekutif. Kalau nggak mau, pasti cabin crew-nya akan teriak. Kenapa ada penumpang ekonomi kayak gitu? Pasti ditanya penumpangnya, suruh duduk di tempat duduknya. Demikian juga ada disebut dead load index. Kolom ini adalah kolom forward compartment dan after compartment. Jadi semua barang bagasi kargo pos adanya hanya di kompartemen 1, 2, itu yang di depan. Namanya forward compartment. Kemudian ada after compartment. Itu kompartemen di belakang. Di 3 dan 4. Yang kolom selanjutnya adalah mengenai total fuel. Ini adalah mengenai jumlah kilo fuel. Coba lihat tadi 9660 itu kan pasti dekat 9500 ya. Yang ini adalah kolom indeksnya. Makanya saya panahkan bahwa indeksnya 9660 itu hanya 100. Cara membacanya. Oke, saya ingin memperlihatkan kolom masih di dalam trim mengenai trial. Indeks pesawat ini 36. 36 ya. Kalian lihat indeks 36. Apakah 36 itu sudah in trim atau tidak? Saya lihat ke kolom mengenai, ya ini dia. Ini adalah amplop. Saya turunkan lagi. Cara membacanya indeks. Tolong ini lihatkan, ada indeks ini. Jadi indeks mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kolom indeks. Pesawat tadi dalam keadaan kosong indeksnya berapa? 36. Coba 36 itu sudah ada di sini. 35 berarti masuk strip 1 strip lagi. Ya, tengah-tengah ini. Kalau ini 30 berarti ya 30, ini 36 betul. 36 berarti 35 tambah 1 strip. 36, 37, 38. Oh, ini dibagi 5 kok. Ini 5, berarti 5 ya. Betul 1 strip. 1 strip ini. Kita dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Oh ya. Berarti kalau 36 itu pasti di kolom ini tadi. Satu garis. Kalau kalian tarik ke atas, terus tegak lurus. Ya. Memotong juga 36. Artinya, pesawat ini dalam kondisi kosong. Itu sudah masuk di dalam trimnya, gitu ya. Ini kan trim, ini amplop. Jadi pesawat Boeing ini tanpa penumpang pun tidak perlu adanya penumpang. Kalian nggak perlu ngatur barang, nggak perlu ngatur penumpang. Itu tetap sudah in trim. 30. Jadi kuncinya hanya di indeks tadi, ya. Di indeks pesawat tadi yang 36 ini tadi. Kalau kemarin ATR indeks 18. Yaitu 18 out of trim. Berarti terlalu ke depan. Nah sekarang Boeing sudah masuk in trim. 36. Itu kuncinya. Tinggal kalian menempatkan pembagian aja. Kompartemen 1, kompartemen 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Saya sebagai gambaran. Nah saya akan teruskan
mengenai contoh memuatnya. Ya. Ini adalah LIR. Namanya juga instruksi atau Loading Instruction Report. Pengertiannya ini sama dengan LIR. Jadi perintah untuk bongkar muat atau loading master yang harus disampaikan. Ini LIR. Ya, LIR-nya untuk pesawat ini harus dibuat pertama kali sebelum kalian membuat load sheet. Nah, load sheet itu tadi kan sudah 36, berarti sudah interim. Tinggal bagi aja. Kolom-kolomnya kalian lihat di sini. Cengkareng, station origin, flight number GA208, tanggalnya 2 bulan 2 97, registrasinya Whiskey Foxtrot, versinya 22 eksekutif, 82 ekonomi, Y. Prepare load sheet maker atau load plannernya kalian sebagai petugas weight and balance, saya sebut Suci karena yang buat load sheet Suci. Nah, ini adalah pembuat load sheet-nya. Suci itu load plannernya. Dia memerintahkan kepada loading master melalui bentuk kertas namanya Loading Instruction Report atau LIR. Jadi instruksi laporan pemuatan basa Jawa ini bisa dipakai untuk jenis pesawat 737 DC-9 maupun Fokker 28. Kolom ini adalah jenis pesawat atau tipe pesawat Boeing 737. Cara membacanya, kolom yang pertama dari kiri ada CPT Charlie Papa Tinggu. Ini yang dimaksud kompartemen. Kompartemen ini bacanya ke bawah ya. Kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3, dan 4. Cara membacanya ke bawah. Jadi setiap kompartemen sampai kompartemen 0. Ya. Lanjut, di sini ada offload. Offload itu barang yang diturunkan. Apa aja yang diturunkan? Umumnya yang diturunkan adalah kargo dulu. Ya, kargo dulu. Kemudian, kalau penumpang diturunin enggak? Ya jangan penumpang diturunin. Bagasi diturunin enggak? Jangan dulu, negosiasi. Kalau terjadi nanti permasalahan-permasalahan kalian meng-offload. Yang bisa di-offload kargo dan pos. Tapi utamakan kargo dulu. Yaitu, ini ada kolom berikutnya. Ada transit load. Transit load, ingat. Kalau dulu kolomnya ada DTR. Coba DTR kalian lihat nanti ada. Nah, saya lanjutkan instruksi pemuatannya ini tadi. Ada kolom destination. Des itu tujuannya. Ini kan pesawat tujuannya ke Batam atau 208 ini. Makanya di kompartemen saya tulis Batam. Kolom berikutnya bag. Bag itu adalah bagasi. Kemudian kolom berikutnya kargo dan mail pos. Nah, penempatannya ini ke bawah semua. Kalian membacanya jangan ke sana, ke bawah. Kenapa ada 3 baris? Ya, nanti kalau memang ada transit dan lainnya 3 kali transit. Mungkin ini Batam, Medan, Kuala Lumpur, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa bicara soal itu. Jadi seperti ini perintahnya. Kalian ingin menempatkan di 1, 2, 3, dan 4. Coba saya ingin sampaikan. Kalau kalian memuat barang, biasanya itu yang sudah ada bagasinya atau kargo posnya. Sekarang saya tanya, penumpang check-in misalnya berangkat jam 7, check-in-nya 2 jam sebelumnya, artinya jam 5, toh? Jam 5 check-in. Perintah loading belum tahu tuh bagasinya, jumlahnya. Makanya saya sebutkan bahwa BY-nya atau bagasi ekonominya di 3. Tadi eksekutif ada. Nah, masukkan kalau misalnya di 2, kalian masukkan BC di sini. BC misalnya bagasi eksekutif. Tolong ini saya tulis BC, bagasi eksekutif. Nah, kalau campuran ya, itu BC. Karena bagasi eksekutif kan kita belum tahu. Rencananya itu BC.
Ini eksekutif, kalian masukkan. Yang sudah ada itu adalah kargonya. Kargonya kalian dapat informasi dari mana? Dari petugas kargo. Kalau ada petugas kargo, kalian lihat manifestnya, ini jumlahnya berapa kira-kira, hitung. 1000 ditambah 500 ditambah. Berarti kargo berapa itu? Kalian dapat inputan 2 ton 500. Ya, posnya ada nggak di situ? Berarti posnya kosong. Dengan sejak adanya kargo dan pos yang dilaporkan dari kargo, jam 5 itu, ini sudah ada barang ini. Karena ini biasanya malam hari adanya. Kargo itu biasanya sore hari atau malam hari sebelum memuat kargo itu sudah ada. Nah, kalau bagasinya kan belum ada. Karena apa? Kalian membuat load sheet, memprepare, kargonya sudah ada, posnya sudah ada, penumpang jam 5 belum ada. Berarti kan planningnya adalah seperti ini. Tapi kargonya harus kalian pastikan. Ya, kalian muat di 100. Jadi kalian memberitahukan kepada loading master, Mas, tolong kargonya 1 ton di 1. Kemudian 500 di 2. Sisanya di 3. Itu kan jumlahnya 2.500. Kalian harus perhatikan, karena loading instruction report itu dibuat pertama kali kalian membuat load sheet. Load sheet berikutnya hanya butuh prepare. Kalian menunggu closing daripada check-in. Makanya ada kemarin manual load sheet, preparation, and final figure. Final figure apa? Jumlah penumpangnya piro, eksekutif, ekonominya berapa, ya kan? Bagasinya berapa, kan gitu kan? Sejak itu kalian udah ngisi planningnya sesuai dengan pembukuannya. Jadi prepare mengenai penempatannya dulu. Bagasi kalian taruh di mana? Kalau di sini adalah bagasi eksekutif. Nah, itu dia. Nanti bagasi eksekutifnya kita perintahkan seperti itu. Saya turunkan lagi. Jadi ini loading instruction. Kalau nanti ini ada spesial, ada instruksi khusus. Misalnya, biasanya ini dari kargo. Dari kargo itu ada AVI. AVI itu sebut binatang hidup singkatannya. Ya, binatang. Itu disebut benur. Binatang hidup, ya. Hidup loh binatang itu, tapi hidup di dalam air. Yang kalian rencanakan berada di H1. H1 itu sama dengan hold 1 atau kompartemen 1. Ya. Ini makanya di sini ada 1 ton. Jadi ini sudah ada namanya apa tadi? Benur. Nah, itu tadi AVI. AVI benur. Ya. Ada di 1 ton itu. Jadi benur. Terus saya kembalikan lagi di posisi di 1. Masih ada lagi di sana. Banknote juga di 1. Ini namanya spesial kargo. Kargo yang membutuhkan perhatian khusus. Karena apa? Banknote itu apa toh? Ini punya BNI biasanya isinya duit. Nah, bukan apa? Ya, itu barang berharga tadi. Banknote itu biasanya uang. Adanya di kompartemen 1, jumlahnya ya sesuai dengan manifest kargonya gitu tadi. Coba itu ada di sini tadi. Jadi di kompartemen 1 yang 1 ton itu ada benur plus ada apa tadi? Banknote uang atau duit tadi. Ada di 1. 1 ton ada di kompartemen 1. Itu sebagai perhatian. Ini yang disebut, ini tadi disebut AVI, banknote valuable. Val biasanya itu. Victor Alpha 5. Val itu valuable, barang berharga. Gitu. Val dan AVI. Val dan AVI. Live animal, singkatannya live animal. Binatang hidup. Itu di kompartemen 1. Itu yang harus kalian instruksikan kepada petugas atau mandor loading master.
Coba saya turunkan lagi. Ini tadi mengenai kondisi instruksi yang barang spesial. Ini spesial kargo. Kalian harus lihat juga maksimum kompartemennya di sini. Ya. Ada disebut apa ini? Maximum weight and volume. Di situ ada Boeing 737-300, DC-9 dan Fokker 28. Kompartemen satunya bahwa maksimum untuk 737 di satu itu adalah 1 ton 151. Kalau kubikasinya adalah 6 kubik metrik. Demikian juga di kompartemen 2. Kompartemen 2 maksimumnya 1 ton 118. Kompartemen 3 2 ton 234. Demikian juga kompartemen 4 1 ton 125. Yang harus kalian mengerti, maksimum ini jangan sampai lebih muatan di setiap kompartemen. Kalian nyerahkan kepada ini adalah mandornya atau pengawas atau penanggung jawab pemuat yang dia sebut biasanya loading master. Ini mandor. Ya, loading master itu kalian berikan ini. Jadi ini dibuat rangkap 3. 1 yaitu 1 loading supervisor atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk memuat. Jadi loading supervisor, supervisornya diberitahu, kemudian ada di bawahnya yang kedua adalah loading master. Karena supervisor rem itu mengawasi supervisor namanya supervisor muat itu ya loading master. Nah, yang ketiga adalah file. Jadi 3 itu harus kalian buat. Yang ini adalah tanda tangan mengenai yang bertanggung jawab memuat pesawat Boeing 737. Nanti kalian buat LIR-nya kalau ATR kemarin. Hanya bentuknya lain kemarin. Nah, berikan kepada mandor yang mengawasi ATR. Nah, itu loh gunanya LIR. Oke. Ini gambarannya yang harus kalian buat untuk Boeing 737. Saya naikkan lagi dari mulai awal dulu. Contohnya seperti ini. Ya. Kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3. Di kolom ini ada tulis remark catatan. Ada kolom C, ada Y, ada P, AD, ada back, ada F. Yang ini saya sebut F itu penumpang first class. Yang C ini penumpang business class atau executive. Kolomnya ya kolom yang ada di bawah ini. Kolom di bawah garis 2 ini. Kalau yang pertama, ini adalah kolom tarik garis sejajar di sini. Ini tulisan TR. Ya, di sini ada TR. Nah, kalau TR itu transit. Kalau ada transit eksekutif, ya taruh di sini berapa dari load dari awal. Masukkan di sini. Nah, kalau ini eksekutif dan ekonomi ada transit. Kolomnya adalah TR, Tango Romeo. Itu adalah kolom transit. Nah, kolom transit tentu di sini juga ada yang kalian masuk kemarin. Ya, di sini ada tulisan pack and cabin ticket. Ada adult, dewasa, ada child, ada infant. Nah, itu. Kolom baris atas ini untuk penumpang transit. Berapa transitnya? Sejajar di sana. Bagasinya pun kelihatan di sini. Kilonya. Kenapa ada PAD? PAD singkatan daripada Pack Available Disembark. Jadi penumpang yang bisa diturunkan PAD. Pack Available Disembark. Jadi bisa diturunkan PAD. Itu artinya penumpang yang nggak bayar. Gitu loh. Nah, diturunkan itu maksudnya kalau memang eksekutifnya masih open, ayo dipindahkan penumpang orang bayar. Kayak saya misalnya nggak bayar, keluarga saya nggak bayar. Ternyata lebih, gitu, eksekutif ekonominya lebih. Nah, untuk memberikan servis kepada penumpang, oke, ini Pak Winarko yang orang bayar ini.
tuh masukkan ke eksekutif. Diberitahu cabin one, Mas ini pack yang ini. Misalnya extra crew. Yaitu extra crew kadang-kadang ada cabin crew, cabin junior. Cabin junior, wah penumpangnya overbook mengenai ekonomi yang di Y ini. Y ini overbook. Tadi kan 82 toh. Nah, 82 ternyata pembukuannya 85. Berarti overbook berapa? 3. Nah, 3 itu dilihat manifestnya. Oh, ada extra crew. 3. Nah, ngomong ekstra krunya di sheet berapa tadi, tolong pindahkan ke eksekutif karena kok eksekutifnya masih open supaya mereka tetap berangkat. Yang ekonomi penumpang serve-nya ekonomi. Kalau eksekutif mengenai ekstra kru itu nggak masalah biasanya. Terus sama temen cabin crew biasanya oke aja ya. Saya masukkan sebagai contoh, saya turunkan lagi pembelajarannya. Coba ini misalnya penumpang ke Batam itu posisinya adalah dewasa 51, anak-anak tidak ada, bayi 1. Ya kan? Sebetulnya ini bisa diurai di kolom, ada 3 kolom, 1, 2, 3. Ini kolom 3 ini. Yang kolom atas ini bisa diisi C, eksekutifnya misalnya berapa? Coba yang 5103. Kolom yang paling kiri lihat di sini, kanan di sini ada C class 3 dewasa semua, ya kan? Yang ekonomi 480001. Uraian ini bisa kalian ganti di sini, ditempatkan di sini. Ada kolom 3 baris setelah TR. Di kolom B, C, M ini 3 baris. Kolom atas ini bisa first class, yang ini eksekutif class, dan di bawahnya ekonomi. Kalian bisa urai seperti ini, 030000. Ya, seperti ini uraiannya. Kemudian final figurnya, pack di sini ada, pack 234 pieces atau potong 327 kilo. Berarti adanya bagasi di sini. Tolong lihat di sini. B, C, M. Bagasi, kargo, dan mil. Ini 327. Rencanamu kalian tadi tempatkan bagasinya di mana? Di 3 toh. Coba lihat ini. Belakala. Ini di 3. Kompartemen 3. Terus kargonya 2,5 ton. Tadi sudah ada, ya toh, 2,5 ton. Kalian tempatkan di 1 ton, 500 di 2, 1 ton di 3. Kalian jumlahkan tetap ke sini 2,5 ton. Demikian juga bagasi. Kalian tetap 327. Dari sejak itulah kalian akan jumlahkan B, C, M itu ketemu T total. Jadi 327 tambah 250 akan ketemu 3827. Ini apa? Berat, bagasi, kargo, dan pos. Penempatannya kalian masukkan di garis gelap dan diturunkan di garis terang. Ini gelap, ya, yang di bawah ini 3. Coba ini juga sama, 287, 287. Ya, kalian jumlahkan. 327 ditambah 1000, 1 ton 327 ditambah 500 ditambah 1000 ketemu 2827, sama dengan ini. Nah, yang 510001 berat penumpangnya itu adalah ini tadi 3937. Coba aja hitung 51 kali 77. Ingat tadi body weight berapa? 77 kan? Coba kita hitung ya. Dewasa 57, 51 kali 77. Nah, saya hitung ya, manual. Rekam. Jadi yang di situ. Kali 77. 51 kali 77 itu sama dengan 3927, ya kan? Ditambah bayi 10. Ya kan? 397 ini
Ya, 3927 ini. Ya, ditambah bayi 10 kilo toh. Ya, 51 kali 77 kan 3927. Ya, ya, 3927. Kalau ditambah bayi 10 kan 3937 tambah 10 3937. Ya. Ini baru body weight. Body weight ditambah apa ini? Bagasi, kargo dan pos 2827 ketemunya 6764. Namanya apa ini? Total traffic load 6764. Coba total traffic load udah tahu? Ya kan? Kalian tinggal jumlahkan adjusted DIOE-nya. Jadi kalau 6764 ditambah 32552 ketemunya adalah zero fuel. Ya kan? Ini zero fuel. Ketemunya 37316. Zero fuel ditambah fuel 9660 ditambah yaitu ditambah ketemu namanya apa itu? Taxi weight 48976. Taxi weight dikurangi taxi fuel 205 ketemu 48 berapa itu? 771. Itu yang dimaksud take off karena apa? Taxi weight-nya habis. Taxi weight ya toh. Take off weight dikurangi trip fuel ketemu landing. Trip fuel-nya kan 3650 dikurangi. Landing weight-nya adalah 45121. Saya turunkan. Tadi traffic load-nya adalah saya naikkan 6764. Tolong lihat di sini. Yang di sini 6764. Ya, 6764. Coba lihat di atasnya tadi. Ini adalah total traffic load. 6764. Di sini ada total traffic load. Itu 6764. Tadi load yang tersedia adalah 13352. Kalian kurangi dengan 6764 ketemulah namanya underload-nya 6588. Ya, 6588 underload. Captain itu koreksi dari mana? Captain akan mengoreksi dari underloadmu ini 6588. Coba kalian tambahkan ke bawahnya itu yang katanya disebut taxi weight. Taxi weight-nya itu 48476. Ini 48476 ini. Taxi weight. Jadi 48976. Kalian tambahkan dengan underload-nya. Underload-nya tadi sini. Ya ini tadi 65888. Harus ketemu 55564. Kalau tidak 5564 berarti hitunganmu salah. Jadi underload ditambah taxi weight, jadi underload plus taxi weight. Taxi weight-nya yang di bawah tadi sudah termasuk ini. Harus sama dengan ini tadi. Taxi weight-nya di sini. Ini 48976. Coba kalian tambahkan kalkulator ini. Coba. Jadi tadi 48976 tambah 6588 48 taxi weight-nya 476 ditambah 48976 taxi weight-nya ditambah underload-nya yang di atas tadi 6588 tambahkan ketemunya berapa itu
Coba ini 55564. Lihat di sini. Ya kan? 5564. Lah, kalau itu benar, berarti hitunganmu benar. Kalau itulah Captain itu koreksi pekerjaanmu itu benar atau salah. Jadi hanya melihat dari underload ditambah taxi weight harus sama dengan yang terendah. Ketiga-tiganya waktu ini adalah ketemu landing 55564. Ya. Itu adalah gambaran yang di depan. Masih yang di bawah tadi. Kolom di sini. Di bawahnya lagi, di sini saya tulis notok. Ya toh? Yes, artinya itu ada. Ada apa? Ini loh tadi. AVI bedur di kompartemen 1, banknote ada di 1. Kaptennya Hernawan yang buat logik dia. Nah, kolom ini, kolom bawah ini mengenai take off flap setting, saya sebut 1 derajat sampai dengan 5 derajat. Nanti kita lihat bawahnya. Ini yang sudah diisi, misalnya take off center of gravity-nya adalah 20,7 MAC persen ya. Ini trim unitnya 4,5. Yang 17450 itu adalah apa ini? Take off tadi. Take off-nya itu berapa? Tadi take off-nya adalah 48771 dikalikan 2,205. Itu ketemunya ini. Pound ya. Jadi kilo ke pound itu kalikan 2,205. Jadi itu pound ke kilo. Dari pound ke kilo dikalikan 2,205. Kalau dari kilo ke pound dibagi 2,205. Itu. Jadi dari kilo ke pound itu cara penggunaannya gini. Pengertiannya kalau ini kilo menjadi pound kalikan 2,205 gitu aja. Kebalikannya kalau dari pound ke kilo dibagi 2,205. Itu aja. Cara ini yaitu kita akan cari di bawahnya ini. Nah, saya turunkan lagi mengenai load sheet sekarang. Mengenai trim sheet-nya. Nah, trim sheet-nya saya mulai dari kembali agak ke atas lagi mengenai yang ini tadi. Trial trim. Coba perhatikan. DOI indeksnya 36. Kompartemen 1 kalian masukkan berapa tadi? Yang di sini ada 1 ton ya. Kompartemen 1 ton. Coba 1 ton kompartemen 1 di sini. Indeksnya berapa ini? 90 ya. Saya lihat. 1 ton itu 90. Makanya di 90. Dapatnya dari sini. Kemudian kompartemen 2. 500. Coba 500 di sini. Ada berapa itu? 500 indeksnya 97. Jadi kompartemen 2 indeksnya 97. Benar ya? Oke. Kemudian kompartemen 3. Kalian taruh tadi beratnya 1 ton 327. Kompartemen 3. 1 ton 327. Indeksnya adalah berapa itu? 107. Nah, 107. Kalian jumlahkan di sini. 36 ditambah 90 ditambah 97 ditambah 107. Ketemu dead load index adalah 230. 36, 90, 97 tambah 107. 36 tambah 90 ditambah 97 tambah 107. Kenapa 323? Ulang, 36 ditambah 90 ditambah 97 ditambah 107. Yes, 337. Ini 230.
330 ya. Mestinya. Yang dipakai adalah 2 angka terakhir. 2 angka terakhir. Jadi indeksnya dead load index 30. Sedangkan lanjut mengenai indeks penumpang. Di sini ada disebut cabin. Yang disebut belly itu di bawah perut, gitu. Berarti kompartemen itu belly di bawah. Yang cabin itu upper deck, ya berarti di atas. OA eksekutif 3 kan tadi? Kalian lihat eksekutifnya kan 3. Saya naikkan lagi tadi. Yang ini tadi penumpangnya. Load-sheet-nya. Nah ini loh. Ini 3 loh eksekutif. Ekonomi 48. 3 tambah 48 51 tuh. Nah, baginya 1. Ingat? Ya, oke. OA-nya tadi berapa? 3. Indeks 3 di sini. Nah, ini OA itu eksekutif 3, itu indeks berapa itu di sana? Tulisannya adalah 99. Gitu. Di situ 99. Kalian bisa cek lagi di bawah ini. Kemudian penumpang di OB, OA, OB. OB-nya 24. 24 itu indeksnya sama dengan 100 berapa? 3. Indeksnya 103. Kemudian yang di sini juga OC 24 orang, 116. Nah, 116. Kalian jumlahkan. Dari trial trimnya tadi. Bukan trial, ini sudah trim. Ya, tadi 230 atau 330 ditambah 3, indeksnya berapa ini? 99. 99 ditambah 103 ditambah 100. Nah, ketemu loaded index ini. Coba ada 330 ditambah berapa tadi itu? 99 ya? 99. 99 ditambah 103 ditambah 116. Berapa? 648 toh. 2 angka terakhir. Berarti indeksnya 48. Ya toh. Total fuel. Jadi kita pada total fuel. Fuelnya tadi 9660 kan? Dekat 10.000. Coba dilihat di kolom sampingnya ini. Fuel. Geser. Saya geser dulu. Nih. Ada total fuel. Saya lingkari total fuel. Ya, itu ya. 10.000 ada berapa indeksnya di sini? 10.000 atau 9.500. Dekat 9.500 tuh ini. Indeksnya 100. Ini 100 kan, ini total fuel 100. Jadi tadi 648 ditambah 100 ini berarti 748. Tetap indeks di mana? Loaded index untuk taksi tetap ditambah 100 tadi. Tadi kan 648 ditambah 100 ini kan berarti 748 dan itu saja. Indeksnya dibaca 2 angka terakhir 748. Demikian juga saya naikkan lagi. Kalau Boeing tidak ada taxi fuel yang udah habis, ya landingnya tetap aja di sana. Loaded index ini take off. Oh, take off-nya tetap 648. Berarti landing tidak dihitung. Yang dihitung hanya waktu take off index 48. Oke, mengenai indeks. Lanjut. Mengenai step trim, di situ ada selling kali ini. Step trim for take off, ya. Berarti tidak dibicarakan soal landing. Dibicarakannya adalah mengenai step trim untuk take off. Kemudian masuk lagi di sini ada flap 1 derajat dan 5 derajat. Boeing itu mempergunakan 2 take off flap settingnya. Yang di atas itu flap setting 1 dan 5. Yang kolom baris atas ini adalah mengenai step trimnya tadi. Jadi di mana garis-garis berada, itu kalian duduknya di sana. Juga take off bisa mempergunakan flap 15.
take off untuk Boeing hanya 3 bentuknya. Flap 1 derajat, 5 derajat, dan 15 derajat. Kolom bawahnya ini adalah kolom MAC. Central of berarti MAC ada tulisan 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, toh? Yang flap 15 ada juga kolom-kolomnya, barisnya. Baik, kita mulai dari take off tadi adalah 648. Take off loaded index berarti 48. Saya turunkan lagi 48. Garisnya ada di sini. Saya lingkari di sini. Kolom indeks. Ingat yang di sini. Nah, indeks membacanya dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Saya lingkari ini karena 48 itu 50 kurang 1 baris. Makanya saya tarik garis lurus ke sini. Tegak lurus. 48 tadi. 1 garis tegak lurus. Ya. Memotong nanti hanya di 2. Zero fuel dan take off. Nah ini. Take off-nya yang sudah dikurangi taksi adalah 48771. Kalian bisa lihat di kolom atas tadi. Coba di kolom atas ini. No, ya. Itu turun, naik. Naik lagi. Iya. Ini yang 48771 take off-nya. Sedangkan zero fuel-nya 3. Berapa itu? 37316. Jadi kalian harus lihat di sini ya. Ya, sebelum landing. Take off with 4871 kilo. Demikian juga zero fuel 39316. Saya turunkan lagi. Jadi kalian membacanya di sana. Saya turunkan. Makanya ketemu di garis ini. Nah, ini take off-nya 48771. Ini ketemu dia deh. Garis-garis ini 45, 50. Satu garis ini artinya 46. 1000 per 1000. Karena di sini ada tulis airplane gross weight in ya toh, kilo. Saya tulis ya, in kilo. Airplane gross weight kilogram. Jadi ini garis-garis horizontal ini mengenai gross weight-nya, take off-nya. Coba ya. Kalau tadi take off-nya itu 4871 itu pasti kurang dari 49 toh. Makanya di sini kalau di atas ini 50 kurang saya tarik garis memotong ke indeks di 48 tadi. Ketemunya coba. Titiknya saya tarik dulu. Saya naikkan. Oh, naik lagi sedikit lagi. Oh, nah di sini flap 1 sampai 5. Coba di situ berat taksinya take off-nya 48771. Memotong di indeks 48. Yang ini tadi. 48. Ketemunya untuk flap setting 1 derajat dan 5 derajat ini adalah 4,5. Ya. Untuk MAC-nya ini di kolom ini, di bawah ini. MAC-nya itu berada di antara mana? Take off-nya kan di sini tuh. Garis ini ada garis miring. 20 kurang sedikit, ini 21 tuh. Kalau ini 20, ini 21, ini 22 pengertiannya. Jadi tengah-tengah ini adalah 21. Tapi karena garisnya kurang sedikit, ya kira-kira 20,7. Coba dilihat. Jadi ini flap setting 1 derajat itu 4,5. 4,5 apa? Ini untuk stabilizer trim. Coba lihat, saya turunkan lagi. Saya naikkan lagi. Tulisan lagi. Ini tadi. Terus. Up. Ini. 1 derajat dan 5 derajat. Take off-nya 20,7. Persentase MAC. Ini step trim CG-nya. Kemudian
trim unitnya 4,5. Ini saya tulis ini tadi. 4,5 tadi? Ya. Kemudian bagaimana sirup? Ketemu 21,6. Coba saya turunkan lagi. Nah, saya turunkan lagi. Ya, di sini saya turun dikit. Ya. 39, 316. 39 ini kurang 40, kira-kira saja. Ini memotong sirup fuelnya di sini. Berapa persentasenya? Coba lihat garis miring ini. Ini garis mana ini? Ya. Kalau di sini ini antara 22 kan kurang dikit toh. Ini kolomnya kan CGMAC. Ya toh, CGMAC 22 sini. Berarti kurang 21 malahan di sini. Saya gariskan dulu ya. 21 lebih setengah, 21,6. Kurang 22 toh. Nah, itulah Central of Gravity MAC-nya untuk loaded index mengenai zero fuel yang katanya ditulis ini tadi 21,6. Nah, ini tadi Central of Gravity untuk zero fuel. Oke, ini gambaran daripada Boeing 737-300. Nah, mengenai soalnya nanti saya kirim, contohnya sudah saya gambarkan. Saya ingin kalian menyampaikan dulu mengenai ATR yang kemarin, bagaimana loading instruction ATR dengan penumpang yang 60 sekian-sekian itu tadi, kemudian bagasi kalian taruh di mana. Mengenai soal yang Boeing, saya akan kirim nanti. Saya ingin besok kalian kirim mengenai ATR dulu, loading instruction, dan ya untuk Boeing nanti saya kirim. Jadi untuk ATR silahkan besok pagi mulai kirim loading instruction report atau LIR, kemudian mengenai preparation manual load sheet, ya, prepare manual load sheet, dan load sheetmu, load sheet dan trim sheetnya, pasti hubungannya load sheet dan trim sheet. Setelah itu sudah kelihatan benar, baru saya akan lanjut ke Boeing ini. Soal Boeing nanti saya kirim bagaimana bentuk form Boeing yang kondisinya ada di 22 dan 82. Kalau tidak salah sudah terkirim. Nanti saya kirim contohnya. Tapi untuk besok saya ingin lihat LIR-mu dulu, preparation manual load sheet, dan load sheet-mu untuk ATR dulu. Di dalam pertengahan itu saya masukkan teori ini, kemudian saya akan kirim soal untuk Boeing 737-300 yang kalian harus kerjakan untuk pertemuan berikutnya. Oke, itu saja. Sampai di sini dulu. Selamat pagi dan selamat siang. 1 jam 4 menit. 20:28.